Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1443 Pemadaman Kuali Petir. Cahaya hitam hendak mencapai Glabella Looming. Bas, pada saat ini, Glabella Looming bersinar dan kuali petir keluar. Saat kuali petir muncul, ukurannya meluas hingga 100.000 kaki dan menghalangi Looming. Berdebar, cahaya hitam legam menghantam kuali petir, menyebabkannya bergetar hebat. Petir menyambar di langit, akhirnya memadamkan cahaya hitam legam. Senjata Sein yang mutlak. Jiwa pemusnah Sakyamuni mengeluarkan raungan marah. Bagus, senjata suci mutlak yang dikaitkan dengan guntur sangat cocok untuk melawanmu, jiwa pemusnah Sakyamuni. Sepertinya surga tidak melindungimu. Dalam kondisimu saat ini, senjata Sein absolut yang dikaitkan dengan guntur sudah lebih dari cukup untuk menghadapimu. Suara terkejut Kaisar Chang terdengar. Pada saat yang sama, suara Kaisar Chang terngiang di benak Looming, bocah cilik, pinjamkan aku senjata suci mutlakmu. Baiklah, Looming tidak ragu-ragu. Dengan satu pemikiran, kuali petir terbang ke depan. Kaisar Chang mengepakkan salah satu sayapnya dan kuali petir terbang ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Selanjutnya, ukurannya bertambah dengan cepat hingga hampir sebesar tubuh Kaisar Chang. Di atasnya, ada kilatan petir yang tak ada habisnya dan memancarkan aura yang menakutkan. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kuali petir? Mata Looming membelalak. Dia sekarang tahu bahwa kuali petir adalah senjata Sein yang mutlak. Di masa lalu, ketika berada di tangan Looming, kekuatan yang bisa dilepaskannya hanyalah setetes air di lautan. Dengan basis budidaya Looming, dia tidak bisa melepaskan sebagian besar kekuatan kuali petir. Tapi sekarang kuali petir ada di tangan Kaisar Chang, semuanya benar-benar berbeda. Kekuatannya dilepaskan sepenuhnya dan itu sangat mengejutkan. Kuali guntur yang besar menekan jiwa Sakyamuni yang memusnahkan, dan petir setebal gunung yang tak terhitung jumlahnya terus membombardirnya. Mati, jiwa Sakyamuni yang memusnahkan meraung. Cahaya hitam di tubuhnya berputar dan bahkan mengeluarkan suara mendesis. Teknik budidaya yang ia kembangkan dilawan oleh petir. Namun, dengan tingkat kultivasinya, jika dia berada di puncaknya, dia bahkan tidak akan peduli dengan kuali petir. Tapi sekarang, dia sangat lemah. Ancaman kuali petir bahkan lebih besar lagi. Selanjutnya berada di bawah kendali Kaisar Chang. Ledakan, ledakan, kuali petir perlahan-lahan ditekan, menenggelamkan jiwa pemusnahan Sakyamuni sepenuhnya. Kaisar Chang, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku hanya dengan senjata Sein yang absolut. Jiwa Sakyamuni yang memusnahkan meraung. Aku hanya perlu menekanmu untuk sementara waktu. Suara Kaisar Chang terdengar. Kemudian, sebuah suara terdengar di telinga Looming, bocah cilik, aku tidak bisa mengembalikan kuali petir ini kepadamu untuk saat ini. Namun, sebagai kompensasinya, aku akan memberimu cincin penyimpananku. Suara mendesing. Ada kilatan cahaya dan itu menghancurkan kehampaan, muncul di depan Looming dalam sekejap. Itu adalah cincin penyimpanan Kaisar Chang. Jantung Looming mulai berdebar kencang. Dia meraih cincin penyimpanan. Bocah cilik, aku akan membawa jiwa pemusnah Sakyamuni dan meninggalkan tempat ini. Saya akan menggunakan kekuatan kekosongan untuk menekannya. Kalian harus segera pergi. Suara Kaisar Chang terdengar lagi. Kemudian, Looming merasakan kekuatan yang kuat menariknya dan dia menghilang dari langit berbintang. Saat berikutnya, Looming muncul dalam kehampaan. Saya keluar. Looming memandangi gosok besar di depannya. Itu adalah kamar tidur Kaisar Chang. Dia telah keluar dari situ. Pada saat ini, udara di sekitar Looming beriak dan sosok muncul di langit. Mereka yang memasuki kamar tidur Kaisar Chang semuanya diteleportasi. Ini termasuk Sitian, Wang Xiao, dan yang lainnya. Sial, apa yang terjadi? Wang Xiao meraung. Mereka dihadang oleh perisai cangkang kura-kura yang dipadatkan oleh Dandan dan hendak menghancurkannya, tapi kali ini, mereka diteleportasi secara misterius. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Beberapa dari mereka sangat marah dan tidak mau diteleportasi saat mereka akan mendapatkan harta karun. Gan, pada saat itu, tangisan panjang terdengar dari kamar tidur Kaisar Chang. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke kedalaman langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Di kedalaman langit,
Ruang terbuka saat kamar tidur Kaisar Chang terbang ke dalamnya, menghilang dari pandangan. Ini, apa yang terjadi? Mengapa kamar Kaisar Chang tiba-tiba terbang? Tidak, ini hartaku. Adegan itu berantakan. Beberapa orang mengaum, sementara yang lain terkejut. Lu Ming, apakah ini karena kamu? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dan bergema di seluruh tempat. Banyak orang menjadi tenang dan tidak bisa tidak melihat ke arah Lu Ming. Wang Xiao. Mata Lu Ming menjadi dingin saat dia melihat Wang Xiao. Orang yang baru saja berteriak tidak lain adalah Wang Xiao. Lu Ming, sebelumnya, kamu menggunakan cara tercela untuk menghentikan kami. Anda adalah satu-satunya yang memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang. Tidak lama setelah Anda masuk, kami diteleportasi keluar dan kamar tidur Kaisar Chang terbang dengan sendirinya. Itu pasti karena kamu. Wang Xiao berkata dengan dingin. Apa, Lu Ming adalah satu-satunya yang memasuki inti kamar Kaisar Chang. Dia benar-benar memasuki inti kamar Kaisar Chang. Banyak orang memandang Lu Ming dengan heran dan berpikir. Itu benar, Lu Ming, apakah kamu mendapatkan warisan Kaisar Chang? Apakah itu sebabnya kamar tidur Kaisar Chang terbang? Si Tian melangkah keluar, tubuhnya dipenuhi cahaya surgawi, dan dia berkata dengan dingin. Kata-katanya membuat sebagian besar mata rakyat bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mereka memusatkan pandangan pada Lu Ming. Warisan seorang Kaisar Agung. Ketika mereka memikirkan kata-kata ini, hati semua orang terbakar semangat. Saya tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang. Lu Ming menjelaskan. Haha, siapa yang percaya itu? Lu Ming, kamu pasti sudah mendapatkan warisan Kaisar Chang. Sekarang, serahkan warisannya. Tidak mungkin bagimu untuk menyimpannya sendiri. Kata Wang Xiao. Benar, warisan Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang bisa kamu telan sendirian. Si Tian mengikuti. Itu benar. Serahkan warisannya. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Yang terbaik adalah mencari cincin penyimpanan dan jiwanya. Semuanya akan menjadi jelas sekarang, kalau-kalau dia menyembunyikan sesuatu. Benar, yang lain mengikuti dan berteriak. Mereka menatap Lu Ming dengan dingin dan perlahan membentuk lingkaran, mengelilingi Lu Ming di tengah. Apa yang sedang kalian lakukan? Apakah menurut Anda lembah Dewa Naga itu lemah? Saudara-saudaraku, bantu Lu Ming. Di tengah kerumunan, Qiu Yingying berteriak. Itu benar, kakak senior, ayo bantu Lu Ming keluar dari pengepungan ini. Ruan Tian menimpali. Hehe, sungguh sebuah lelucon. Ini adalah dendam pribadi antara Lu Ming dan sekte lainnya. Murid Lembah Dewa Naga, dengarkan. Tidak ada yang diizinkan membantu Lu Ming. Jika tidak, jika dia menyinggung sekte lain karena dendam pribadinya dan menyebabkan Lembah Dewa Naga memiliki hubungan buruk dengan sekte lain, Anda akan memikul tanggung jawab. Teriak Yin Feng, suaranya menyebar jauh dan luas. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Ming benar-benar telah memasuki inti Kaisar Chang, dia sangat cemburu dan berharap Lu Ming akan mati. Itu benar, murid Lembah Dewa Naga, jangan bergerak. Saat Diayu berbicara, tubuhnya bergerak dan aura kuatnya mengunci Qiu Yingying, Qiu Hao, Ruan Tian dan yang lainnya. Kalian semua tercela. Para tetua telah mengatakan bahwa kita harus bekerja sama. Seru Qiu Yingying. Diam, mati. Heyu berteriak dengan dingin. Auranya yang kuat menekan tubuh Qiu Yingying, menyebabkan dia kesulitan bernapas. Bab 1444 membunuh semua orang. Yingying, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Badut-badut ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lu Ming berkata, suaranya terdengar. Lancang, nak, serahkan warisan Kaisar Chang. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat yang utuh. Ayo cepat. Di sekeliling, para pemuda itu menatap Lu Ming dengan mata serakah. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak menerima warisan Kaisar Chang. Selain itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda ingin bergerak, Anda harus bersiap untuk dibunuh. Lu Ming berkata, niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Sungguh sebuah lelucon. Ada begitu banyak dari kita di sini. Mari kita lihat siapa yang bisa kamu bunuh. Wang Xiao tertawa dingin sambil melangkah maju. Di atas kepalanya, pedang perang melayang, memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah senjata Sein. Di sisi lain, Si Tian melangkah keluar dengan senjata Sein di atas kepalanya. Kemudian, Iblis Jie melakukan hal yang sama, muncul ke arah lain.
Selain mereka bertiga, ada 3 pemimpin lainnya. Mereka mengeluarkan senjata suci mereka dan mengepung Luming. 3 napas. Luming, aku akan memberimu 3 napas. Jika kamu tidak menyerahkan warisan Tirk, kamu akan terjebak di sini selamanya. Wang Xiao berkata dengan dingin. 1. Kemudian, Si Tian mulai menghitung. Di sampingnya, pemuda lainnya memandang Luming dengan dingin. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh dan siap menyerang kapan saja. 2. Kemudian, Si Tian berbicara lagi. Bas. Pada saat itu, sayap hitam muncul di punggung Luming. Dengan sekali kepakan, Luming melayang ke langit. Dia mencoba melarikan diri. Jangan pernah memikirkannya. Wang Xiao, Si Tian, dan 6 pemimpin lainnya bereaksi paling cepat. Mereka semua mengejar Luming. Namun, tubuh Luming, yang berada di udara, tiba-tiba berhenti. Kemudian, dia mengubah arahnya, melewati Si Tian dan 6 lainnya, dan bergegas turun. Siapa bilang aku ingin kabur? Karena kamu ingin membunuhku, maka bunuh aku. Luming berteriak dan bergegas menuju kerumunan di bawah. Sayap hitam itu seperti 2 bilah surgawi. Dengan satu tebasan, lebih dari 10 pemuda dipotong menjadi 2. Dia membunuh lebih dari selusin orang dalam satu gerakan. Menyerang, serang bersama dan bunuh dia. Seseorang berteriak. Seketika, serangan yang tak terhitung jumlahnya ditujukan pada Luming. Namun, domain Chaos Luming menyebar dan sayap hitam menutupi domain Chaos. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Dengan sekali sapuan, beberapa serangan berhasil dipatahkan. Bas, Luming menyerbu ke dalam kerumunan seolah-olah dia berada di tempat yang sepi. Dia menyapu sayap hitamnya dan selusin orang lainnya terbunuh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kemudian, bulu hitam di sayap hitam itu terbang seperti pedang dewa dan menusuk ke segala arah. Puff, satu demi satu, dahi atau dantian para pemuda itu ditusuk. Ah, tidak. Jeritan melengking memenuhi udara. Dalam sekejap, lebih dari 100 orang tewas di tangan Luming. Bau darah memenuhi udara. Luming, kamu adalah iblis jahat. Anda membunuh orang yang tidak bersalah. Aku akan menyingkirkanmu hari ini. Si Tian meraung. Matanya merah. Hampir setengah dari orang yang dibunuh Luming adalah murid Sekte Tianshan. Roh jahat. Sungguh konyol bahwa Anda membunuh orang yang tidak bersalah. Kamulah yang memulainya terlebih dahulu. Aku sudah bilang kepadamu, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Apakah kamu secara naif berpikir bahwa aku tidak dapat menolak jika kamu ingin membunuhku? Suara dingin Luming terdengar. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan menghindari Si Tian dan para pemimpin lainnya, membunuh yang lain. Para pemuda lainnya, bahkan mereka yang memiliki tubuh roh bawaan, bukanlah tandingan Luming. Satu demi satu, mereka menjerit kesakitan saat dibunuh oleh Luming. Serangan mereka tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Luming. Tanah dipenuhi mayat. Segera, ratusan orang tewas di tangan Luming. Di luar kerumunan, Yin Feng dan yang lainnya tersentak. Orang ini menjadi semakin menakutkan. Saya harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Yin Feng berpikir dalam hati. Mundur. Kalian semua, mundur. Si Tian meraung. Para pemuda itu melarikan diri ke segala arah, berusaha menjauh sejauh mungkin dari Luming. Si Tian dan 5 lainnya mengejar Luming dengan sekuat tenaga. Bas! Sosok Luming tiba-tiba berhenti. Kelompok 6 Si Tian mengepung Luming lagi. Kali ini, mereka memusatkan perhatian dan mengunci aura mereka pada Luming, takut dia akan melarikan diri. Luming, iblis sepertimu tidak boleh hidup di dunia ini. Si Tian meraung. Cepat serahkan warisan Kaisar Chang, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Wang Xiao berkata dengan dingin. Hehe, apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman dingin. Bang, Luming maju selangkah dan berjalan menuju Wang Xiao. Ayo serang bersama. Mata Wang Xiao berkilat ketakutan. Dia tidak berani menghadapi Luming sendirian. Menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Si Tian dan yang lainnya mengaktifkan senjata suci mereka satu demi satu. Kekuatan senjata suci mereka meledak, dan mereka akan menyerang Luming. Kicau. Saat ini, gelembung mulai berkicau di bahu Luming. Tiba-tiba, 6 gelembung transparan muncul dan menyelimuti Si Tian dan 6 lainnya. Membunuh.
Lu Ming meraung saat dia menyerang Wang Xiao. Domain ruang waktu. Wang Xiao meraung, hatinya bergetar saat dia mendorong senjata sainnya hingga batasnya. Suara mendesing. Pedang Qi yang mengejutkan telah ditebas. Gelembung transparan itu bergetar dan terbelah oleh pedang Qi. Kekuatan senjata suci tidak ada bandingannya. Gelembung itu tidak akan mampu menahan keenamnya dalam waktu lama. Yang lain juga menggunakan senjata Sein mereka untuk memecahkan gelembung tersebut. Namun, momen singkat ini sudah cukup bagi Lu Ming. 9 segel gerbang dewa, segel. Segel, Lu Ming berteriak. 5 gerbang penyegelan tiba-tiba muncul di sekitar Wang Xiao, memancarkan cahaya cemerlang dan menyegelnya. Saat Lu Ming menerobos ke alam bela diri kerajaan, dia juga telah mencapai terobosan dalam 9 segel gerbang dewa dan mengembangkan 5 gerbang penyegelan. 9 segel gerbang dewa adalah teknik rahasia yang digunakan oleh Kaisar, dan itu sangat kuat. Dengan 5 gerbang penyegelan, Wang Xiao langsung disegel. Membunuh. Lu Ming muncul di depan Wang Xiao dan melayangkan pukulan ke arahnya. Ledakan. Kekuatan pukulan itu menyebabkan hati Wang Xiao bergetar. Bas. Namun, tepat pada saat ini, baju zirah tiba-tiba muncul di tubuh Wang Xiao, menyelimuti dirinya di dalam. Berdebar. Pukulan Lu Ming mendarat di armor itu, menyebabkannya bergetar. Wang Xiao dikirim terbang puluhan mil jauhnya, terbanting ke gunung dan batuk darah. Armor senjata suci. Hati Lu Ming tergerak. Senjata suci ini kemungkinan besar adalah senjata yang dipakai Wang Xiao sebelum dia masuk. Lu Ming menghela nafas. Orang-orang ini sangat kaya. Mereka bahkan memiliki senjata suci dan armor. Bas. Sosok Lu Ming berkedip saat dia menyerang Wang Xiao. Kejar dia. Hentikan dia. Sitian dan yang lainnya meraung saat mereka menyerang Lu Ming. Namun, kecepatan mereka masih lebih lambat dari kecepatan Lu Ming. Begitu mereka pindah, Lu Ming muncul di depan Wang Xiao. Jangan mengira aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu bersembunyi di dalam cangkang kura-kura. Lu Ming berkata dengan dingin dan menginjaknya. Ledakan. Dengan satu hentakan, kaki Wang Xiao mendarat di baju besi di tubuhnya, menyebabkan bebatuan di gunung itu meledak. Seluruh tubuh Wang Xiao tertanam di dalam bebatuan. Bab 1445 Tanah Rahasia Runtuh. Membunuh. Saat ini, Sitian tiba. Enyah. Lu Ming meraih salah satu kaki Wang Xiao dan mengayunkannya seperti palu ke arah Sitian. Ledakan. Sitian dikirim terbang oleh Wang Xiao. Ah, Lu Ming, aku akan membunuhmu. Wang Xiao melolong ketika darah muncrat dari mulutnya. Meskipun dia memiliki senjata suci dan baju besi untuk melindunginya, kekuatan itu masih akan meresap ke dalam tubuhnya dari serangan terus-menerus, sehingga melukainya dengan parah. Omong kosong. Lu Ming meraih salah satu kaki Wang Xiao dan mengangkatnya lagi, membantingnya dengan keras ke gunung. Berdebar. Puncak gunung bergetar, dan bebatuan beterbangan kemana-mana saat sebuah kawah besar menghantamnya. Wang Xiao melolong kesakitan saat dia batuk seteguk darah lagi. Saat ini, Wang Xiao dan Sitian adalah orang yang paling sombong. Lu Ming memutuskan untuk fokus pada salah satu saja dan menyiksanya sampai dia ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, Lu Ming menjemput Wang Xiao dan membantingnya ke puncak gunung. Puncak gunung berguncang, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Sebagian besar puncak gunung yang besar itu hancur. Ketika Sitian, Moji, dan yang lainnya hendak menyerang, Lu Ming mengangkat Wang Xiao dan menyerang mereka. Saat ini, Wang Xiao ditutupi oleh baju besi, dan seperti palu godam. Mudah untuk menggunakannya. Di kejauhan, yang lainnya tercengang. Wang Xiao adalah pemimpin ekspedisi Sekte Pedang Jiuk Xiao ke alam rahasia Kaisar Agung. Tapi sekarang, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak bisa menahan serangan Lu Ming dan sepenuhnya ditekan olehnya. Dia dihancurkan oleh Lu Ming seperti palu. Wang Xiao sendiri bahkan merasa ingin mati. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat ini, langit dan bumi mulai bergetar hebat. Terlebih lagi, guncangannya semakin hebat, seolah-olah seluruh dunia berguncang. Ledakan, ledakan. Kemudian, tanah retak terbuka, dan lahar setinggi ribuan kaki mengalir keluar. Tidak bagus, dunia rahasia ini akan runtuh. Satu demi satu sosok bergegas ke langit, dan seseorang berteriak. Mungkin karena kamar Kaisar Chang terbang. Apa yang kita lakukan? Jika dunia rahasia runtuh,
kita semua akan mati di sini. Adegan itu berisik, dan seseorang berteriak ketakutan. Ayo terbang. Saat kami pertama kali memasuki dunia rahasia ini, tampak seperti gelembung. Pasti ada akhirnya di langit. Ayo terbang dan keluar dari sini. Ya, naik, Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Berkas cahaya terbang ke kedalaman langit. Kaca. Di langit, ruang tiba-tiba terbuka, memperlihatkan celah spasial yang gelap gulita. Beberapa pemuda berteriak ketika mereka ditelan ruang. Jika berada di kelompok benua reruntuhan surgawi, Kaisar bela diri akan baik-baik saja jika mereka memasuki kehampaan yang gelap. Namun, berbeda di sini. Ruangnya stabil, namun kekuatan retakan spasial bahkan lebih mengejutkan. Jika Kaisar bela diri masuk, dia pasti akan mati. Ruangnya akan retak. Hati-hati terhadap retakan spasial. Seseorang berteriak. Satu demi satu sosok terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Sitian, Moji, dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak dapat diganggu oleh Lu Ming dan terbang ke langit untuk melarikan diri. Enyah, Lu Ming melemparkan Wang Xiao ke celah di tanah dan ke dalam lahar. Kemudian, dia mengepakkan sayap hitamnya dan terbang ke langit. Dalam beberapa tarikan napas, Lu Ming muncul di samping Qiu Yingying, Qiu Hao, dan Ruan Tian. Aku akan mengajak kalian dan menyerang bersama, kata Lu Ming. Domain kekacauannya menyelimuti Qiu Yingying dan yang lainnya. Dia kemudian mengepakkan sayap hitamnya dan melesat ke langit seperti sambaran petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia berguncang semakin hebat. Di bawahnya, bumi retak dan lahar mendatangkan malapetaka. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Di langit, seberkas cahaya pelangi terbang ke langit. Setelah terbang puluhan ribu mil, mereka akhirnya melihat layar tipis. Di sini, seseorang bergegas ke tirai tipis, dan tirai tipis itu bergetar dan menghilang. Itu sangat mungkin. Semua orang sangat gembira dan bergegas ke layar cahaya. Lu Ming melihat Moji, Heyu, Sitian, dan yang lainnya semuanya bergegas ke layar cahaya. Setelah itu, yang lain juga melakukan hal yang sama. Yingying, kalian keluar dulu, kata Lu Ming. Lu Ming, apa yang kamu lakukan? Tanya Qiu Yingying. Bunuh seseorang. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia kemudian melambaikan tangannya dan mengirim Qiu Yingying dan yang lainnya ke layar cahaya, menghilang. Kemudian, Lu Ming melihat ke bawah secara diagonal. Di sana, cahaya pedang terbang dengan kecepatan ekstrim. Itu adalah Wang Xiao. Dia telah dipukuli setengah mati oleh Lu Ming dan dilempar ke lahar. Jika bukan karena senjata sucinya, dia pasti sudah mati terbakar. Dia akhirnya berhasil bergegas keluar dan melarikan diri ke langit. Namun, dengan cara ini, dia berada di belakang. Dengan kepakan sayap hitamnya, ditambah dengan teknik elemen angin, sosok Lu Ming berubah menjadi cahaya hitam dan dia terbang ke bawah. Cepat, cepat, cepat. Wang Xiao terbang dengan sekuat tenaga. Alam rahasia semakin runtuh, dan jika dia selangkah lebih lambat, dia tidak akan bisa keluar. Di saat yang sama, dia terus meraung di dalam hatinya. Dalam pikirannya, dia berencana bagaimana membalas dendam pada Lu Ming dengan gila-gilaan setelah dia keluar. Tiba-tiba, dia melihat kilatan cahaya hitam dan menerkam ke arahnya dengan kecepatan ekstrim. Lu Ming, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Xiao meraung. Aku di sini untuk membunuhmu. Lu Ming tertawa dingin sambil melihat ke bawah dari atas. Dia terus menggunakan 9 langkah menghentak surga naga, dan kekuatan 9 langkahnya bergabung menjadi satu, membentuk jejak kaki besar yang menginjak Wang Xiao. Wang Xiao berteriak marah saat dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang mendarat di jejak kaki Lu Ming, menghancurkannya. Namun, tubuh Wang Xiao masih terlempar. Bas! Lu Ming sekali lagi mengejar Wang Xiao. Lu Ming, kamu gila. Kamu mau mati. Wang Xiao melolong ketakutan. Dia memiliki senjata suci dan baju besi yang dapat memblokir serangan Lu Ming. Namun, jika dia tidak bisa keluar dari dunia rahasia sebelum dunia itu runtuh, bahkan senjata dan armor suci pun tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Membunuh. Lu Ming menukik ke bawah, sayap hitamnya terpotong seperti pedang. Armor senjata suci muncul di tubuh Wang Xiao, dan dengan pedang di tangannya, dia menebas Lu Ming. Dentang. Pedang tempur menghantam sayap hitam, menyebabkan percikan api beterbangan dan kekuatannya tidak terkendali. Tubuh Lu Ming sedikit terhalang,
tetapi tubuh Wang Xiao seperti bola meriam, jatuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, bumi dan langit berguncang semakin hebat. Semakin banyak retakan spasial muncul di langit. Tanah di bawahnya seluruhnya tertutup lahar. Dunia rahasia ini bisa runtuh sepenuhnya kapan saja. Namun, Lu Ming tidak berniat berhenti. Dia terus menyerang Wang Xiao. Orang gila, kamu orang gila. Berhenti-berhenti. Wang Xiao melolong. Saat ini, dia sangat takut. Lu Ming adalah orang gila. Untuk membunuhnya, dia bahkan akan membuang nyawanya sendiri. Jika ini terus berlanjut, dia dan Lu Ming akan mati di sini. Untung saja Lu Ming sudah mati, tapi dia tidak ingin mati. Kini, dia menyesalinya. Dia menyesal memprovokasi Lu Ming, orang gila mesum ini. Manusia harus membayar harga atas tindakan mereka. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengepakkan sayap hitamnya dan terus menebas Wang Xiao. Bab 1446 memaksa Lu Ming. Wang Xiao mengamuk, ingin terbang ke langit, tapi sayap hitam Lu Ming memotongnya sepenuhnya. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, dan seluruh tubuhnya jatuh lagi. Berdebar, ledakan. Lu Ming menukik ke bawah, melancarkan serangan ke Wang Xiao. Keduanya semakin menjauh dari langit, dan semakin dekat ke tanah. Ledakan, kaca, tanah meledak, dan lahar memenuhi langit. Aura panas terus melonjak. Di langit, semakin banyak retakan spasial yang muncul, menutupi langit seperti jaring laba-laba. Bang! Beberapa ruangan justru pecah seperti kaca. Langit telah runtuh. Dunia rahasia ini akan segera dihancurkan. Pada saat ini, yang lain sudah lama bergegas keluar dari dunia rahasia, hanya menyisakan Wang Xiao dan Lu Ming. Ah! Wang Xiao meraung, suaranya dipenuhi keputusasaan. Sekarang, meskipun dia ingin segera keluar, itu akan sangat sulit. Lu Ming, karena kamu akan mati, ayo mati bersama. Wang Xiao meraung marah saat dia menyerang Lu Ming. Dentang, pedang senjata sucinya menebas sayap hitam Lu Ming. Tubuhnya bergetar dan dia dikirim terbang mundur oleh kekuatan domain kekacauan. Siapa yang ingin mati bersamamu? Ayo pergi, kata Lu Ming acuh tak acuh. Dia melebarkan sayap hitamnya dan terbang ke langit, terbang ribuan mil dalam sekejap. Namun, di depannya ada retakan spasial yang padat, dan tidak ada jalan keluar. Kicau. Saat ini, Pau-Pau berteriak dan cahaya putih susu terpancar dari tubuhnya. Ia melambaikan cakarnya dan sebuah lorong muncul di depan Lu Ming. Itu adalah lorong ruang waktu. Lu Ming mengambil langkah dan menghilang. Tidak, tidak, bawakan aku. Setelah melihat ini, pikiran Wang Xiao benar-benar runtuh saat dia terbang dengan liar menuju terowongan ruang waktu. Namun, pada saat berikutnya, terowongan ruang waktu menghilang, hanya menyisakan raungan marah Wang Xiao. Lu Ming muncul di langit ribuan mil di atas. Tapi kemudian, gelembung tersebut mengulangi trik yang sama dan membuka terowongan ruang waktu. Di benua Yuan, dengan budidaya gelembung, dia tidak bisa membuka terowongan ruang waktu terlalu lama. Jaraknya hanya beberapa ribu mil, tapi itu sudah cukup. Setelah beberapa kali, Lu Ming melihat layar cahaya itu lagi dan bergegas masuk. Di luar makam, di tempat Lu Ming dan yang lainnya masuk, ada seorang suci dari masing-masing 13 sekte dan kekuatan. Mereka menunggu dengan tenang bersama beberapa diaken. Makam besar itu juga diam-diam melayang di udara. Tiba-tiba, di belakang makam, terdengar suara gemuruh yang hebat di kehampaan. Kemudian, mereka mendengar seruan panjang seekor elang. Ruangan mulai berguncang dan beberapa tempat bahkan retak. Apa itu? Astaga! Seseorang berteriak. Mereka melihat seekor gosok besar membubung ke langit, menerobos kehampaan. Itu bukan gosok asli. Itu adalah sebuah benteng. Mungkinkah itu kamar tidur Kaisar Chang? Petik 2. Kamar Kaisar Chang. Mustahil. Mungkinkah Kaisar Chang belum mati? Serangkaian suara terdengar. 13 orang bijak tidak percaya. Jika Kaisar Chang tidak mati dan kembali, langit benua Azure akan berubah. Namun, gosok yang besar tidak keluar dari kehampaan. Sebaliknya, ia menghancurkan kehampaan dan menghilang ke kedalaman kehampaan. Apa yang terjadi di alam rahasia Kaisar Chang? Mereka dipenuhi keraguan, tapi mereka hanya bisa menunggu dengan tenang. Kaca. Tidak lama kemudian, nisan makam tiba-tiba terbuka, dan sesosok tubuh keluar dari sana.
Begitu Luming bergegas ke layar cahaya, sekelilingnya berubah. Luming menyadari bahwa ada platform di depannya. Banyak orang berdiri di sana dan melihat ke arahnya. Luming, saudara Lu. Di peron, Qiu Yingying, Qiu Hao, Ruan Tian, dan yang lainnya menjulurkan leher untuk melihat-lihat. Ketika mereka melihat Luming, mereka sangat gembira. Jelas sekali mereka khawatir dan telah menunggu di sini. Luming terbang dan mengangguk kepada semua orang. Ledakan, ledakan, serangkaian suara gemuruh datang dari dunia rahasia itu. Melihat dunia rahasia dari sini, seseorang dapat melihat sebuah bola besar dengan gunung dan danau di dalamnya. Namun, saat ini, gunung dan danau telah meledak, dan seluruh bola tertutup retakan. Pada akhirnya, seluruh bola bundar meledak, dan seluruh area menjadi kacau. Salah satu alam rahasia meledak dan kembali ke kekacauan, menghilang ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Jika Wang Xiao tidak bergegas keluar, dia pasti tidak akan hidup. Ayo pergi, kata Luming. Mereka secara acak memilih suatu bagian dan kembali ke tempat mereka datang. Tidak lama kemudian, mereka kembali ke bagian dalam makam dan menemukan bahwa pintu makam telah terbuka. Mereka bergegas keluar satu demi satu. Begitu dia bergegas keluar dari penghalang cahaya, dia menemukan ada banyak orang bergerak di udara. Selama mereka belum mati, sebagian besar sudah keluar. Orang-orang yang berada di lokasi berinisiatif membagi diri menjadi 13 wilayah. Luming dan yang lainnya terbang menuju area lembah Dewa Naga. Apa yang terjadi di dunia rahasia Kaisar Chang? Kenapa bisa runtuh? Sebuah suara tua terdengar, dan seorang suci mau tak mau bertanya. Banyak orang saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa alam mistik Kaisar Chang runtuh. Salah satu dari kita harus tahu bahwa Luming dari lembah Dewa Naga telah memasuki inti kamar Kaisar Chang. Kemudian, perubahan yang terjadi kemudian terjadi. Saya berspekulasi bahwa dia pasti telah memperoleh warisan Kaisar Chang. Di wilayah Sekte Dewa Surgawi, Si Tian adalah orang pertama yang berbicara. Apa, warisan Kaisar Chang? Banyak orang yang mendengar hal ini dan memandang ke arah lembah Dewa Naga dengan mata menyala-nyala, termasuk beberapa orang suci. Warisan seorang Kaisar Agung, betapa menggiurkannya itu. Siapa Luming? Seorang ahli keluar dari Sekte Tianshan. Aura mengerikan terpancar dari tubuhnya. Orang ini adalah ahli bijak dari Sekte Tianshan. Itu dia. Si Tian menunjuk ke arah Luming. Kali ini, mata semua orang tertuju pada Luming. Apakah ini benar? Kata seorang suci dari sekte lain. Saya dapat bersaksi bahwa semua yang dikatakan Si Tian adalah benar. Mo Jie dari Sekte Iblis Tian Yu melangkah maju dan menatap Luming dengan mata dingin. Saya juga bisa bersaksi. Saya pribadi melihatnya memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang. Jenius terkemuka lainnya dari sekte tersebut keluar. Kalau begitu, serahkan warisan Kaisar Agung. Mata ahli alam bijak dari Sekte Tianshan berkedip saat dia menatap Luming. Dia mengambil langkah maju dan hendak mendekati Luming. Ledakan. Di sisi lembah Dewa Naga, Penatua Hong maju selangkah dan berdiri di depan Luming. Seperti gunung yang tinggi, dia menghalangi aura orang bijak dari Sekte Tianshan. Apa yang salah? Jika Anda ingin melindunginya, bagaimana lembah Dewa Naga bisa memonopoli warisan Kaisar Agung? Pakar alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Sekte lain juga mengirim ahli alam Sein mereka ke sana. Saya tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang. Pada saat ini, Luming membuka mulutnya dan suaranya menyebar ke seluruh tempat. Kamu tidak mengerti. Mata semua ahli alam Sein menyipit. Omong kosong. Banyak dari kami melihat Anda memasuki inti istana Kaisar Chang. Anda masih ingin menyangkalnya. Petik 2. Si Tian berteriak. Saya juga dapat menjamin hal ini. Kakak muda Luming memang telah memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang. Suara dingin datang dari lembah Dewa Naga. Itu dia Yu. Bab 1447 Yin Feng yang tercela. Mata Luming menatap He Yu seperti kilat. Orang ini sungguh tercela. Mereka berasal dari sekte yang sama, tapi dia terus berusaha membunuh Luming dengan menjualnya. Di samping He Yu, Yin Feng mencibir. Hehe, bahkan murid lembah Dewa Naga pun telah berbicara. Tampaknya itu benar. Pakar alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi mencibir, dan auranya menjadi lebih kuat. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang. Luming berbicara lagi, tatapannya menyapu Si Tian, Mo Jie,
He Yu, dan yang lainnya. Omong-omong, Lu Minglah yang menyelamatkan mereka kali ini. Jika bukan karena Lu Ming, orang-orang ini akan dibunuh oleh Sakyamuni yang memusnahkan jiwa setelah memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang. Daging dan darahnya akan dimurnikan dan semua orang akan mati. Tapi sekarang, orang-orang ini ingin membunuh Lu Ming. Lu Ming akan mengingat orang-orang ini satu persatu. Akan ada waktu untuk menyelesaikan masalah ini di masa depan. Kata-kata bukanlah bukti, kami ingin mengujinya. Pakar alam bijak dari Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan dingin. Jika Anda ingin mengujinya, maka ujilah. Sekte Tianshan sangat sombong. Apakah menurutmu Sekte Lembah Dewa Nagaku akan takut? Petik 2. Penatua Hong sangat berkuasa. Auranya sangat keras, seperti naga sejati. Konfrontasi antara dua tokoh dikdaya tahap Sein membuat wajah banyak pemuda menjadi pucat. Seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka, dan mereka merasa sangat tidak nyaman hingga ingin muntah darah. Lu Ming lebih baik. Dia telah melihat aura menakutkan dari dua kaisar agung. Meskipun aura orang bijak itu kuat, mereka tidak dapat menggerakkan hatinya. Lu Ming, apakah kamu benar-benar memasuki kamar tidur Kaisar Chang? Penatua Hong bertanya pada Lu Ming. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Benar, aku memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang. Lu Ming mengangguk. Sepertinya orang lain tidak memfitnahmu. Anda sendiri yang mengakuinya. Kata ahli bijak dari Sekte Dewa Surgawi. Memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang belum tentu berarti Anda telah memperoleh warisan tersebut. Lu Ming, apa yang kamu lihat di inti kamar tidur Kaisar Chang? Apa yang kamu lakukan? Penatua Hong bertanya lagi. Saya melihat Kaisar Chang. Kata Lu Ming. Kata-katanya seperti sambaran petir yang tiba-tiba meledak di benak semua orang. Semua orang memandang Lu Ming dengan kaget. Lu Ming telah bertemu Kaisar Chang. Mungkinkah Kaisar Chang belum mati? Apakah Kaisar Chang masih hidup? Orang bijak dari Sekte Tianshan bertanya, suaranya sedikit serak. Ya, Kaisar Chang masih hidup. Lu Ming mengangguk. Desis-desis-desis. Terdengar suara kaget. Dia tidak menyangka Kaisar Chang masih hidup. Dunia benua Azure akan mengalami perubahan besar. Jika Kaisar Chang masih hidup, mengapa tidak ada jejaknya selama 60.000 tahun? Petik 2. Seseorang bertanya, itu benar, Lu Ming, bicaralah dengan jelas. Apa yang Anda lihat? Apa yang kamu dapatkan? Seseorang bertanya, alasan mengapa Kaisar Chang menghilang selama 60.000 tahun adalah karena dia terluka parah. Terlebih lagi, dia telah menghadapi musuh besar selama 60.000 tahun. Pada saat itu, Lu Ming tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan apa yang dilihatnya secara lengkap. Namun, dia melakukan sedikit perubahan. Faktanya, jiwa pemusnah Sakyamuni lebih unggul. Namun, Lu Ming berkata bahwa Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa adalah setara. Setelah saling berhadapan selama 60.000 tahun, Kaisar Chang akhirnya menang dengan bantuan kuali guntur miliknya. Dia ingin menekan jiwa pemusnah Sakyamuni. Jiwa Sakyamuni. Itu sebenarnya adalah jiwa Sakyamuni. Jiwa pemusnah Sakyamuni masih hidup. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik alam suci yang hadir sepertinya pernah mendengar tentang Sakyamuni yang memusnahkan jiwa sebelumnya. Meskipun mereka terkejut, ekspresi mereka sangat serius. Jadi begitu, banyak orang yang belum pernah mendengar tentang Sakyamuni yang memusnahkan jiwa terkejut. Mereka akhirnya tahu kenapa Kaisar Chang tiba-tiba menghilang 60.000 tahun yang lalu. Itu karena dia telah menghadapi musuh yang hebat. Banyak pemuda yang telah memasuki dunia rahasia bahkan lebih tersentuh. Mereka mengingat banyak kerangka yang mereka lihat di alam rahasia Kaisar Agung. Jelas sekali, mereka semua dibunuh oleh musuh Kaisar Chang. Kaisar Chang meminjam senjata suciku, kuali guntur, dan membawa jiwa pemusnah Sakyamuni ke dalam kehampaan yang tak terbatas. Dia berkata bahwa dia akan mengembalikan kuali guntur untuk berterima kasih atas bantuanku setelah dia benar-benar menekan jiwa pemusnahan Sakyamuni. Pada akhirnya, Lu Ming mengatakan ini. Arti kata-katanya sangat sederhana. Kaisar Chang masih hidup dan dia tidak menerima warisan Kaisar Chang. Selain itu, dia adalah dermawan Kaisar Chang. Setelah Kaisar Chang menekan musuh, dia akan kembali mencarinya. Dia menggunakan nama Kaisar Chang untuk mengintimidasi para ahli dari sekte lain. Jika mereka menyentuh Lu Ming sekarang, mereka harus menghadapi Kaisar Chang ketika dia kembali.
Hehe, anak kecil, tidak perlu menggunakan Kaisar Chang untuk mengancam kita. Pakar alam bijak dari Sekte Tianshan mencibir. Mereka tentu saja tidak mempercayai kata-kata Lu Ming. Namun, ada satu hal yang mereka yakini. Kaisar Chang masih hidup. Sebelumnya, mereka telah melihat kamar Kaisar Chang menerobos kehampaan. Dengan budidaya alam suci, mereka memang bisa merasakan sedikit jejak aura Kaisar Agung. Sekarang, setelah mendengar penjelasan Lu Ming, mereka yakin bahwa Kaisar Chang ada di dalam ruangan. Karena Kaisar Chang belum meninggal, mustahil bagi Lu Ming untuk mendapatkan warisan Kaisar Chang. Bagaimana seorang Kaisar Agung yang masih hidup bisa mewariskan warisannya? Jika mereka ingin orang lain mewarisi warisannya, mereka bisa menerimanya sebagai murid. Karena Lu Ming tidak menerima warisan Kaisar Chang, tidak ada gunanya menjatuhkannya. Sebaliknya, tidak ada gunanya menyinggung lembah Dewa Naga. Beberapa orang bijak saling memandang dan menggelengkan kepala. Ayo pergi. Karena Kaisar Chang belum mati, kita harus membuat rencana. Kembali dan lapor ke Master Sekte. Beberapa orang suci berbicara satu demi satu sebelum pergi bersama para pemuda dari sekte mereka. Orang bijak dari Sekte Tianshan mendengus dingin. Matanya berkedip beberapa kali, tapi dia tidak terus mengejar Lu Ming. Dia berbalik dan pergi. Kakak senior Heyu, ku dengar Lu Ming membunuh Wu Sandu dari Sekte Yu Du di kamar Kaisar. Tampaknya jenius tak tertandingi lainnya akan muncul di lembah Dewa Naga. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari lembah Dewa Naga. Suaranya sangat keras dan menyebar jauh. Yin Feng. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Yin Feng sengaja mencoba menyakitinya. Wu Sandu adalah pemuda berjubah hijau yang dibunuh oleh Lu Ming di kamar Kaisar Chang. Seperti yang diharapkan, pembangkit tenaga listrik tahap Sein dari Sekte Racun Keinginan berhenti di jalurnya dan berbalik untuk melihat ke arah Lu Ming. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Nak, jadi ternyata Wu Sandu mati di tanganmu. Kata orang suci dari Sekte Yu Du dengan dingin. Lapisan kabut beracun terpancar dari tubuhnya, dan aura kuatnya menekan Lu Ming. Hehe, Heyu dan Yin Feng mencibir di tengah kerumunan lembah Dewa Naga. Lu Ming baru saja berhasil melarikan diri dari bencana dalam keadaan seperti itu. Mereka tidak bisa menerima hal itu. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja mengumumkan dengan lantang bahwa Lu Ming telah membunuh Wu Sandu. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Di dunia rahasia Kaisar yang agung, kami bersaing satu sama lain. Dia ingin membunuhku dulu, jadi bagaimana mungkin aku tidak membunuhnya? Lu Ming berkata dengan keras. Kalau begitu aku akan membunuhmu dan membalas dendam padanya. Tetua Sekte Racun Keinginan berteriak keras dan melangkah keluar. Gas beracun memenuhi udara. Wu Sandu adalah pemimpin Sekte Racun Keinginan yang kali ini memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Dia sangat berbakat dan pasti akan menjadi jenius terkemuka di Sekte Racun Keinginan ketika dia besar nanti. Namun, dia telah dibunuh oleh Lu Ming. Bab 1448 7 Lembah Naga. Mengaum, raungan naga mengguncang 9 surga. Penatua Hong tampaknya telah berubah menjadi naga yang kejam. Matanya dipenuhi dengan keganasan dan rambut panjangnya menari-nari tertiup angin saat dia menatap orang suci dari Sekte Yu Du. Alam rahasia Kaisar Agung tidak melarang pembunuhan. Saat Anda melihat harta karun, secara alami Anda akan memperjuangkannya. Sekte Racun Keinginan Anda ahli dalam menggunakan racun, dan menurut saya setiap sekte di sini memiliki orang yang mati di tangan Anda. Haruskah kami juga mencari Sekte Racun Keinginan Anda untuk membalas dendam? Petik 2. Jika junior bertarung dan mati dalam pertempuran, mereka hanya bisa menyalahkan ketidakmampuan mereka. Anda, sebagai seorang penatua, ingin berurusan dengan seorang junior. Apakah kamu punya wajah? Petik 2. Suara Elder Hong bagaikan lonceng yang hebat. Anda, pakar panggung Sein dari Sekte Yu Du memasang ekspresi jelek di wajahnya. Namun, memang benar juga bahwa generasi murid yang lebih muda akan saling bertarung dan mati dalam pertempuran. Mereka hanya bisa dikatakan tidak kompeten. Jika para tetua, terutama para ahli alam suci, ikut campur karena hal ini, itu akan menjadi berantakan. Jika Anda membunuh murid junior saya dan saya membunuh murid junior Anda, maka sekte ini tidak akan pernah bisa berkembang. Banyak surga favorit di lembah Dewa Naga. Sekte Yuduku juga tidak buruk. Kita lihat saja.
Orang suci dari Sekte Yudu memelototi Lu Ming dengan dingin sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan melangkah pergi. Dalam sekejap mata, tidak ada satu orang pun dari Sekte Racun Keinginan yang tersisa. Sial, dia masih berhasil kabur kali ini. Di tengah kerumunan, Yin Feng mengertakkan gigi. Dia beruntung. Ada banyak cara untuk membunuhnya di Lembah Dewa Naga. He Yu berkata dengan dingin. Awalnya, mereka ingin menggunakan pembangkit tenaga listrik Sekte Yudu untuk menyingkirkan Lu Ming. Mereka tidak menyangka Penatua Hong begitu kuat dan melindungi Lu Ming sehingga dia bisa melarikan diri. Hal ini membuat mereka merasa sedikit marah. Lu Ming berbalik dan menatap He Yu dan Yin Feng dengan dingin seolah sedang melihat dua orang mati. Kedua orang ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dia harus membunuh keduanya. Baiklah, ayo kembali ke Lembah Dewa Naga dulu. Dia berkata. Kata Penatua Hong. Kemudian, dia mengeluarkan kapal perang dan semua orang menaikinya. Kapal perang itu menerobos langit dan terbang menuju Lembah Dewa Naga. Setelah beberapa hari, mereka kembali ke Lembah Dewa Naga. Di luar Lembah Dewa Naga, semua orang keluar dari kapal perang. Penatua Hong memimpin mereka ke Lembah Dewa Naga. Mereka terbang melintasi lembah bagian luar dan menuju gunung salju besar di dalamnya. Mereka datang ke istana besar. Istana itu sepertinya terbuat dari batu giok putih. Di depan istana ada sebuah alun-alun besar. Lu Ming dan yang lainnya mendarat di alun-alun. Ketika Lu Ming dan yang lainnya tiba, sudah banyak orang berkumpul di sekitar alun-alun. Jelas sekali bahwa mereka telah mendengar berita kepulangan mereka sebelumnya dan datang untuk menonton. Kali ini, mereka memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Jadi tentu saja menarik banyak orang karena mereka semua sangat penasaran. Baiklah, kamu telah lulus ujian Lembah Dewa Naga. Sekarang, ada dua hal yang harus dilakukan. Penatua Hong berdiri di atas dan berteriak. Adegan itu menjadi tenang. Hal pertama adalah menyerahkan harta karun dan manual rahasia yang Anda peroleh dari alam rahasia Kaisar Agung. Tentu saja, semua ini bersifat sukarela. Jika menurut Anda itu berguna bagi Anda dapat menyimpannya. Jika Anda tidak menggunakannya, Anda dapat menyerahkannya ke sekte. Sekte akan memberi kompensasi kepada Anda dengan batu mentah atau poin kontribusi sekte. Kamu bisa. 1 poin kontribusi sekte setara dengan 100 batu permata mentah kelas menengah. Poin kontribusi sekte dapat ditukar dengan harta lainnya di aula harta karun sekte. Selama tersedia di Lembah Dewa Naga, Anda dapat menukarnya. Penatua Hong mengumumkan dengan keras. Poin kontribusi sekte dapat ditukar dengan harta apapun. Mata Lu Ming berbinar dan dia agak tergoda. Tubuh tempur Dewa Naga yang dia kembangkan adalah tubuh spiritual duniawi tingkat rendah, tetapi dapat terus ditingkatkan. Harta yang dibutuhkan untuk peningkatan berhubungan dengan naga sejati. Tulang naga, darah, dan sumsum naga sejati semuanya dapat meningkatkan tubuh tempur Dewa Naga Lu Ming. Tentu saja, harta karun naga sejati hanya bisa diperoleh oleh naga sejati yang berada di atas alam kaisar bela diri. Harta karun seperti itu sulit didapat di dunia luar. Namun, di Lembah Dewa Naga, semua prajurit telah membangkitkan garis keturunan naga sejati, dan garis keturunan naga banjir yang hidup. Seharusnya ada harta karun naga sejati. Selama dia memilikinya, dia dapat menggunakan poin kontribusinya untuk menukarkannya. Lu Ming sudah mulai memikirkan harta apa yang harus dia serahkan nanti. Yang kedua adalah bergabung dengan Lembah Dewa Naga dan menjadi murid resmi. Namun Lembah Dewa Naga terbagi menjadi 7 lembah, yaitu Lembah Naga Es, Lembah Naga Perak, Lembah Naga Darah, Lembah Naga Merah, Lembah Naga Ungu, Lembah Naga Hitam, dan Lembah Naga Awan. Selanjutnya saya akan membahas secara singkat tentang ciri-ciri 7 lembah naga besar. Anda dapat memilih dari 7 lembah naga besar. Setelah itu, Penatua Hong secara singkat menjelaskan karakteristik dari 7 lembah naga besar. Lembah Naga Es adalah kepala dari 7 lembah naga. Penguasa lembah Dewa Naga juga merupakan penguasa lembah Naga Es. Di antara 7 lembah Naga Es adalah yang paling kuat. Banyak orang di lembah Naga Es telah membangkitkan garis keturunan Naga Es dan mengolah tubuh tempur Naga Es. Lembah Naga Darah haus darah dan pandai bertarung. Mereka mengolah tubuh tempur Naga Darah. Cloud Dragon Valley adalah yang terlemah di antara 7 lembah naga. Jumlah orangnya juga paling sedikit. Seluruh Cloud Dragon Valley hanya memiliki sekitar 100 orang.
Tidak ada aturan tentang tubuh naga mana yang harus diolah. Tubuh naga manapun dapat bergabung dengan lembah naga awan. Cloud Dragon Valley memiliki karakteristik khusus, gratis. Itu sebebas awan. Kebebasan, seperti awan yang bergulir, lembah naga awan. Jantung Luming berdetak kencang. Dia menganggapnya menarik. Baiklah, ayo mulai menyerahkan harta karunnya. Penatua Hong mengumumkan dengan keras. Ada konter besar di bagian atas alun-alun, dan beberapa lelaki tua berambut putih bertugas memeriksa harta karun dan mencatat informasi mereka. Di sampingnya, banyak orang memandang dengan rasa ingin tahu untuk melihat harta apa yang akan mereka dapatkan di alam rahasia Kaisar Agung. Aku pergi dulu. Seorang pemuda berotot berjalan dan mengeluarkan beberapa ramuan spiritual dan senjata spiritual. Senjata spiritual itu adalah senjata spiritual seorang kaisar. Lumayan. Senjata spiritual kaisar bernilai 1 juta batu permata mentah kelas menengah atau 10.000 poin kontribusi sekte. Apakah Anda memerlukan poin kontribusi sekte atau batu permata mentah? Seorang lelaki tua berambut putih bertanya. Saya membutuhkan poin kontribusi sekte. Kata pemuda tegap itu. Baiklah, aku akan mendaftarkanmu terlebih dahulu. Saat Anda bergabung dengan lembah naga, saya akan memberi Anda token identitas dan memberikannya kepada Anda. Kata lelaki tua berambut putih itu. Pemuda kekar itu mengangguk dan mencatat informasinya. Baiklah, selanjutnya, kata lelaki tua berambut putih itu. Setelah itu, seorang pemuda lainnya melangkah maju dan menyerahkan harta yang tidak dia perlukan. Tentu saja, ada yang memiliki lebih banyak orang, ada yang lebih sedikit, dan jenis orangnya bermacam-macam. Tidak peduli apakah itu ramuan roh, bahan pandai besi, panduan teknik budidaya, senjata roh, atau senjata tempur, semuanya bisa diserahkan. Beberapa tetua berambut putih akan menilai harga dan memberikan kompensasi yang sesuai. Tak lama kemudian, lebih dari 1.000 orang telah menyerahkan senjata Sein mereka, namun tidak satupun dari mereka yang mengambil satupun. Bagaimanapun juga, senjata suci sangatlah berharga dan langka. Bahkan di alam rahasia Kaisar Agung, tidak banyak orang yang mendapatkannya. Terlebih lagi, meskipun mereka mendapatkannya, kebanyakan orang tidak akan mau mengeluarkannya. Aku akan pergi. Luming tersenyum dan melangkah maju ke konter. Dengan lambaian tangannya, tumpukan senjata roh muncul di meja dengan dentang, memancarkan segala jenis cahaya harta karun. Senjata spiritual Kaisar, semuanya adalah senjata spiritual Kaisar. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Seseorang berteriak. Bab 1449 Penguasa Lembah Naga Perak. Di konter ada tumpukan senjata spiritual Kaisar. Setidaknya ada 10 orang. Beberapa tetua berambut putih juga sedikit terkejut. Ekspresi Luming tenang. Dia telah membunuh banyak musuh di alam rahasia Kaisar Agung. Orang-orang ini semuanya jenius dan banyak dari mereka memiliki senjata spiritual Kaisar. Luming punya banyak. Semua yang dia ambil tidak berguna baginya. Ada senjata spiritual Kaisar tipe palu, tipe kapak, dan tipe cincin. Senjata roh ini setara dengan besi tua di tangan Luming. Dia mungkin juga menyerahkannya ke sekte dengan imbalan sumber daya yang berguna. Total 15 senjata spiritual Kaisar, bernilai 15 juta batu mentah kelas menengah. Apakah Anda ingin menukarnya dengan batu mentah atau poin kontribusi sekte? Petik 2. Pria tua berambut putih itu bertanya. Tukarkan dengan poin kontribusi sekte. Kata Luming. Ada cukup banyak batu kasar tingkat menengah di cincin penyimpanan musuh yang telah dia bunuh. Itu cukup untuk digunakan Luming untuk jangka waktu tertentu. Jika ditukar dengan poin kontribusi sekte, itu dapat digunakan untuk menukar harta lainnya. Baiklah, kami akan mendaftarkannya. Apakah Anda memiliki harta lain untuk diserahkan? Petik 2. Orang tua berambut putih itu bertanya lagi. Ada. Luming mengangguk dan telapak tangannya bersinar. Kali ini, 2 senjata muncul. Salah satunya adalah pedang tempur. Begitu pedang tempur ditarik, ada pedang ki yang mengejutkan yang menembus awan. Benda lainnya adalah pisau kecil seukuran telapak tangan. Dikelilingi kabut hijau dan mengeluarkan bau menjijikkan. 2 senjata Sein. Seseorang berseru. Mata semua orang tertuju pada 2 senjata Sein. Tatapan beberapa orang membara. Itu sebenarnya senjata suci. Tampaknya panen di alam rahasia Kaisar Agung sangat kaya. Siapa orang ini? Dia seharusnya berasal dari benua lain,
Tetapi untuk bisa mendapatkan dua senjata Sein, sungguh sebuah kesempatan yang luar biasa. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat dan sangat iri. Alam rahasia Kaisar Agung adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Sayangnya, hanya mereka yang berada di bawah budidaya Kaisar bela diri yang bisa masuk, dan kebanyakan orang telah melampaui ranah ini. Mata tetua berambut putih itu juga berbinar. Ini adalah pertama kalinya seseorang menyerahkan senjata Sein. Keduanya adalah senjata Sein yang cemerlang. Itu 100 kali lebih berharga daripada senjata spiritual raja. Apakah Anda ingin menukarnya dengan poin kontribusi atau batu asal kelas menengah? Petik 2. Tetua berambut putih itu bertanya sambil mengambil dua senjata Sein dan memeriksanya. Saya akan menukar semuanya dengan poin kontribusi, kata Lu Ming. Baiklah, dua senjata Sein yang cemerlang dan 15 senjata roh kaisar. Totalnya adalah 2.150.000 poin kontribusi. Apakah ada hal lain yang ingin kamu serahkan? Penatua berambut putih memandang Lu Ming dengan sedikit harapan. Tidak lagi. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Lebih dari 2 juta poin kontribusi seharusnya cukup untuk digunakan untuk sementara waktu. Itu tidak benar, Lu Ming. Harta yang kamu peroleh seharusnya lebih dari ini, kan? Saat ini, suara dingin terdengar. Tanpa melihat, Lu Ming tahu bahwa itu adalah suara Yin Feng. Lu Ming melirik Yin Feng dengan dingin dan berkata, aku tidak punya apa-apa lagi untuk diserahkan. Tidak lagi. Siapa yang kamu coba bodohi? Di mana senjata sucimu yang berbentuk sayap itu? Bagaimana dengan harta karun lainnya? Kamu seharusnya mendapat banyak keuntungan, kenapa kamu tidak mengeluarkannya dan menyerahkannya ke sekte? Yin Feng mencibir. Saya punya harta lainnya, tapi saya bisa menggunakannya. Penatua Hong juga berkata bahwa saya dapat menyimpan yang dapat saya gunakan. Jika Anda memiliki harta yang dapat digunakan, maukah Anda menyerahkannya? Petik 2. Lu Ming bertanya sambil tersenyum dingin. Tentu saja saya akan. Saya melakukan ini untuk sekte ini, kata Yin Feng. Oh, saya lupa. Sepotong sampah sepertimu tidak akan bisa mendapatkan harta apapun. Tentu saja, Anda bersedia menyerahkannya. Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Kamu, siapa yang kamu sebut sampah? Yin Feng sangat marah. Apa kamu tidak? Apakah kamu ingin bertengkar denganku untuk membuktikan bahwa kamu tidak sia-sia? Kata Lu Ming. Aku. Yin Feng kehilangan kata-kata. Dia sangat menyadari kekuatan tempur Lu Ming. Sangat menakutkan. Jika mereka bertarung, dia hanya akan dihancurkan oleh Lu Ming. Kamu bahkan tidak berani melawan, apa jadinya kamu jika bukan sampah? Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Tubuh Yin Feng gemetar karena marah, tapi dia tidak bisa membantahnya. Lu Ming, saya ingat Anda mendapatkan pil terobosan Sein. Anda tidak berguna untuk itu sekarang. Mengapa kamu tidak menyerahkannya? Pada saat ini, He Yu, yang berdiri di samping Yin Feng, berbicara dengan dingin dan suaranya bergema di seluruh tempat. Apa? Pil terobosan Sein. Saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Lu Ming. Banyak orang memperlihatkan cahaya yang membara. Pil terobosan Sein. Lu Ming sebenarnya telah memperoleh pil terobosan Sein. Dan EBSCP, huhu. Nafas beberapa orang bahkan menjadi berat. Ada banyak orang yang mengelilingi alun-alun. Banyak dari mereka yang berada di puncak alam Kaisar bela diri, namun mereka terjebak di sana, tidak mampu menerobos. Beberapa orang bahkan berada di akhir masa hidup mereka. Godaan pil terobosan Sein terlalu besar bagi mereka. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di lembah Dewa Naga, di mana terdapat orang bijak, beberapa orang pasti sudah mulai bertarung. Lu Ming mengerutkan alisnya. Tindakan He Yu sangat jahat. Jika dia tidak menyerahkan pil terobosan Sein, akan ada banyak pasang mata yang menatapnya di lembah Dewa Naga. Di masa depan, kecuali Lu Ming tidak meninggalkan lembah Dewa Naga, siapa yang tahu jika seseorang akan menyerangnya secara diam-diam. Langkah ini cukup kejam. Lu Ming, karena kamu memiliki pil penerobos orang suci, mengapa kamu tidak menyerahkannya dan memberikan kontribusi kepada sekte tersebut? Kamu tidak membutuhkan harta karun seperti itu sekarang. Selain itu, Anda bisa mati kapan saja. Harta karun seperti itu sia-sia. Teriak Yin Feng. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak bisa diganggu dengan Yin Feng dan He Yu. Dia membungkuk kepada beberapa tetua berambut putih dan berkata, Senior, tidak ada lagi yang perlu saya serahkan.
Bolehkah saya mendaftar? Tentu, silakan mendaftar, kata lelaki tua berambut putih itu. Lu Ming mengangguk dan hendak mendaftar. Tunggu. Saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah perak tiba-tiba muncul di langit. Ketika tetua Hong dan lelaki tua berambut putih lainnya melihat lelaki tua berjubah perak itu, ekspresi mereka berubah. Mereka berdiri dan membungkuk sambil berkata, "Tuan Lembah Naga Perak." Banyak orang di sekitar alun-alun juga memberi hormat. Apa? Penguasa Lembah Naga Perak? Penguasa Lembah Naga Perak, salah satu dari 7 lembah besar. Di tengah alun-alun, para pemuda yang belum resmi menjadi murid Lembah Dewa Naga semuanya terkejut. 7 pemimpin besar Lembah Naga semuanya adalah sosok penting yang berdiri di puncak Lembah Dewa Naga. Bahkan di wilayah Azure yang luas, mereka adalah tokoh terkemuka. Sekarang, penguasa Lembah Naga Perak, salah satu dari 7 guru besar Lembah Naga, sebenarnya telah datang sendiri. Kakek, menguasai. Melihat penguasa Lembah Naga Perak, Yin Feng berteriak kaget, yang membuat banyak orang terkesiap. Kakek Yin Feng adalah penguasa Lembah Naga Perak. Lu Ming mengerutkan alisnya. Latar belakang Yin Feng berada di luar imajinasinya. Penguasa Lembah Naga Perak turun dan mengangguk. Apa yang terjadi tadi? Itu dia. Bocah dari Pulau Biadab itu memperoleh harta karun di alam rahasia Kaisar Agung dan ingin mengantonginya. Dia tidak membutuhkan harta karun seperti pil terobosan Sein sekarang. Yin Feng menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Bab 1450 Master Lembah lainnya. Terlebih lagi, orang ini adalah satu-satunya yang telah memasuki inti kamar tidur Kaisar Chang. Saya curiga dia telah mendapatkan harta atau warisan Kaisar Chang. Di sampingnya, He Yu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Apa? Warisan Kaisar Chang? Kata-kata ini seperti bom yang berat, menyebabkan adegan itu meledak. Banyak orang memandang Lu Ming dengan kaget. Bahkan penguasa Lembah Naga Perak memiliki cahaya yang menyala-nyala di matanya. Jika pil terobosan Sein hanya menggoda banyak ahli di puncak kerajaan bela diri, maka harta dan warisan Kaisar Chang akan menggoda bahkan penguasa Lembah Naga Perak. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak menerima warisan Kaisar Chang. Hal ini telah dibuktikan beberapa hari lalu di hadapan para ahli dari berbagai aliran. Penatua Hong ada di sini untuk membuktikan kata-kataku. Kata Lu Ming. Benar, Lu Ming tidak menerima warisan Kaisar Chang. Kata Penatua Hong. Warisan Kaisar Chang sangatlah penting. Saya menyarankan agar Lu Ming menyerahkan segalanya untuk kita periksa. Kami juga akan mencari jiwanya. Dengan cara ini, kita akan benar-benar aman. Yin Feng berkata dengan keras saat matanya bersinar dengan kejam. Hahaha. Pada saat ini, Lu Ming menoleh ke belakang dan tertawa. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak mendapatkan warisan. Penatua Hong juga telah membuktikannya. Selain itu, telah disebutkan sebelumnya bahwa mereka yang memasuki alam rahasia Kaisar Agung bebas menyerahkan harta apapun yang mereka peroleh. Sekarang, kamu memaksaku seperti ini. Inikah cara Lembah Dewa Naga memperlakukan murid-muridnya? Sungguh mengerikan. Kurang ajar. Pemimpin Lembah Naga Perak berteriak dan matanya menjadi dingin, kamu hanya murid cadangan kecil. Beraninya kamu berbicara tentang Lembah Dewa Naga. Kamu sangat berani. Feng, benar. Aku akan mencari jiwamu untuk memastikannya. Penguasa Lembah Naga Perak maju selangkah dan mengunci Lu Ming. Lu Ming menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah dia telah terpaku di tempatnya. Yin Zeng, kamu sudah sangat tua, dan kamu adalah penguasa sebuah lembah. Tidakkah kamu merasa malu memperlakukan junior seperti ini? Petik 2. Pada saat ini, suara lembut terdengar antara langit dan bumi. Lu Ming tiba-tiba merasakan tubuhnya rileks dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Banyak orang terkejut. Siapa yang berani berbicara seperti itu kepada penguasa Lembah Naga Perak? Dan EBSCP, penguasa Lembah Naga Perak mengerutkan kening saat dia melihat ke langit. Di langit, 2 sosok melangkah di udara. Seorang lelaki tua dengan senyuman lembut di wajahnya diikuti oleh seorang lelaki parubaya. Gunung senior Long Yuan. Hati Lu Ming tergerak. Pria parubaya di belakang lelaki tua itu adalah Gunung Long Yuan. Salam, Tuan Cloud Dragon Valley. Banyak orang memberi hormat kepada lelaki tua itu ketika mereka melihatnya. Tuan Lembah Naga Awan. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Master lembah lainnya telah tiba. Penguasa Lembah Naga Perak menatap penguasa Lembah Naga Awan dan berkata, ada apa?
Apakah kamu mencoba ikut campur dalam urusanku? Apa yang kamu maksud dengan menjadi orang yang sibuk? Si kecil ini benar. Bagaimana lembah Dewa Naga bisa memperlakukan murid mereka seperti ini? Sejujurnya, belum lagi si kecil ini tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang. Kalaupun dia mendapatkannya, terserah dia mau menyerahkannya atau tidak. Lembah Dewa Nagaku hanya perlu memastikan pertumbuhannya. Kata Master Lembah Naga Awan dengan acuh tak acuh. Bagaimana jika aku secara paksa menjelajahi jiwamu? Kata penguasa Lembah Naga Perak. Anda dapat mencoba. Mata Master Lembah Naga Awan bersinar saat aura misterius terpancar dari tubuhnya. Penguasa Lembah Naga Perak memandang penguasa Lembah Naga Awan dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Penatua Hong dan bertanya, Penatua Hong, apakah Anda yakin bocah nakal ini tidak mendapatkan warisan Kaisar Chang? Petik 2. Tidak mungkin dia mendapatkannya, karena Kaisar Chang masih hidup. Kata Penatua Hong. Apa? Penguasa Lembah Naga Perak terkejut. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir pun kaget. Kaisar Chang belum mati. 4 kata ini terlalu mengejutkan dan bisa menjelaskan semuanya. Setelah beberapa saat, pemandangan itu perlahan menjadi tenang. Ayo lanjutkan. Penguasa Lembah Naga Perak melambaikan tangannya dan duduk di kursi. Kalian lanjutkan. Master Cloud Dragon Valley juga duduk. Anak kecil, silakan mendaftar. Kata sesepuh berambut putih kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia mendaftarkan informasinya dan turun dari panggung. Kemudian, satu persatu, mereka naik dan menyerahkan harta karun mereka. Begitu saja, 2 hari 2 malam berlalu sebelum segmen penyerahan harta karun akhirnya berakhir. Selanjutnya adalah pilihan kedua, yaitu bergabung dengan salah satu dari 7 lembah naga besar. Seorang tetua datang dari setiap lembah naga dan mendirikan konter di alun-alun. Di sini, setiap tetua mewakili lembah naga. Jika Anda ingin bergabung dengan Dragon Valley manapun, Anda dapat maju dan mendaftar. Penatua Hong menunjuk ke 7 loket dan berkata, masing-masing dari 7 penghitung memiliki simbol yang menunjukkan lembah naga yang berbeda. Namun, lembah naga perak dan lembah naga awan sangatlah istimewa. Para tetua dari lembah naga lainnya telah datang. Hanya para master lembah dari kedua lembah naga ini yang datang sendiri. Saya akan bergabung dengan Ice Dragon Valley. Seseorang melangkah maju dan berjalan menuju lembah naga es. Biarkan aku melihat tubuh rohmu. Kata sesepuh lembah naga es. Pemuda ini memancarkan aura dingin dan raungan naga samar terdengar. Ya, itu adalah tubuh tempur naga es. Saya bisa bergabung. Tetua Lembah Naga Es mengangguk dan mencatat informasi pemuda itu. Senior, aku akan bergabung dengan Lembah Naga Ungu. Saya akan bergabung dengan Lembah Naga Hitam. Satu demi satu, para pemuda itu melangkah maju dan memilih Lembah Naga yang ingin mereka ikuti. Tentu saja, Yin Feng bergabung dengan Lembah Naga Perak. He Yu, sebaliknya, telah bergabung dengan Lembah Naga Darah. Senior, saya ingin bergabung dengan Cloud Dragon Valley. Seorang pria muda berjalan ke arah Master Lembah Naga Awan dan berkata dengan hormat. Tanpa diduga, Master Cloud Dragon Valley menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak cocok untuk Cloud Dragon Valley. Pergi. Hal ini mengejutkan banyak orang. Cloud Dragon Valley tidak akan menerimanya. Selama tubuh rohnya cocok, lembah naga lainnya akan menerimanya. Pasalnya, bakat para pemuda ini sudah teruji sejak lama. Mereka semua sangat baik dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan lembah Dewa Naga. Namun, Cloud Dragon Valley tidak menerimanya. Hehe, kamu tidak tahu ini kan? Cloud Dragon Valley hanya memiliki 100 orang. Mereka adalah yang terlemah di antara ketujuh lembah naga, jadi tentu saja, jumlah orang yang bergabung adalah yang paling sedikit. Ada satu hal lagi, Master Cloud Dragon Valley sangat aneh dalam menerima orang. Dia sama sekali tidak menerima orang biasa. Dia hanya menerima orang sesuai suasana hatinya. Seorang murid setempat menjelaskan, terima orang sesuai suasana hatimu. Banyak orang yang terdiam. Benar saja, beberapa orang lagi ingin bergabung dengan Cloud Dragon Valley, tetapi mereka semua ditolak oleh Master Lembah. Lu Ming, lembah naga mana yang ingin kamu ikuti? Tanya Qiu Yingying. Saya belum tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia belum memikirkannya. Tubuh rohaninya adalah tubuh tempur Dewa Naga. Sejujurnya, dia bisa bergabung dengan lembah naga manapun. Selain itu, wilayah kekuasaannya adalah wilayah kekacauan,
jadi dia bisa bergabung dengan lembah naga manapun tanpa masalah. Namun, dia sudah mengesampingkan lembah naga perak dan lembah naga darah, jadi dia tidak mau bergabung dengan mereka. Lembah naga lainnya juga bisa. Kamu tidak tahu, Lu Ming, aku akan pergi dan mendaftar dulu. Saya akan bergabung dengan Ice Dragon Valley. Kata Qiu Yingying. Pergi. Lu Ming tersenyum. Bab 1451 Magang Lu Ming. Qiu Yingying dan Qiu Hao memiliki fisik yang mirip, jadi mereka berdua bergabung dengan Ice Dragon Valley. Adapun ketiga saudara laki-laki Ruan, mereka semua telah bergabung dengan Lembah Naga Merah. Orang-orang di tempat kejadian semuanya bergabung dengan ketujuh lembah naga. Kali ini, lebih dari 20.000 orang telah memasuki alam rahasia Kaisar Agung, tetapi hanya sekitar 12.000 orang yang keluar. Lebih dari separuh dari mereka akan tetap berada di alam rahasia Kaisar Agung selamanya. 12.000 orang. Sejauh ini, selain lembah naga awan, masing-masing dari 6 lembah naga lainnya memiliki lebih dari 1.000 orang yang bergabung. Hanya awan lembah naga yang tidak memiliki siapapun. Banyak orang saling memandang. Lembah naga awan benar-benar menakjubkan. Master Cloud Dragon Valley datang secara pribadi, tetapi dia belum menerima satu pun murid. Pada saat ini, Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju Master Lembah Naga Awan. Anak ini ingin bergabung dengan Cloud Dragon Valley. Mata Yin Feng berbinar. Cloud Dragon Valley adalah tempat terakhir yang dia ingin Lu Ming bergabung. Mengingat statusnya, dia memiliki koneksi di 6 lembah naga lainnya. Jika Lu Ming bergabung dengannya, dia punya 100 cara untuk membunuhnya. Namun, jika Lu Ming bergabung dengan Cloud Dragon Valley, itu akan sulit. Master Cloud Dragon Valley, orang tua itu, selalu menerima murid berdasarkan suasana hatinya. Saya harap dia tidak menerima Lu Ming sebagai muridnya. Yin Feng berpikir dalam hati. Banyak orang di sekitar alun-alun juga melihat ke arah Lu Ming. Lu Ming memiliki harta karun seperti pil penerobos orang suci pada dirinya. Tentu saja, dia akan menarik banyak perhatian. Senior, saya Lu Ming. Saya ingin bergabung dengan Cloud Dragon Valley. Lu Ming berjalan di depan Master Lembah Naga Awan dan membungkuk. Bergabung dengan Cloud Dragon Valley adalah keputusan akhir Lu Ming. Pertama-tama, semboyan Master Lembah Naga Awan adalah bebas dan tidak terkendali, seperti awan yang bergerak dan bersantai. Lu Ming sangat menyukai ini. Selain itu, Gunung Longyuan juga berada di lembah Cloud Dragon. Gunung Longyuan adalah orang yang baik dan Lu Ming memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Selain itu, Master Gunung Longyuan dan Lembah Naga Awan telah membantu Lu Ming satu demi satu. Itu sebabnya dia memilih untuk bergabung dengan Cloud Dragon Valley. Adapun fakta bahwa Cloud Dragon Valley adalah yang terlemah, dia bahkan tidak mempertimbangkannya. Dia datang ke benua Yuan untuk berkultivasi. Selama ada lingkungan yang stabil untuk bercocok tanam, itu akan baik-baik saja. Apakah kamu benar-benar ingin bergabung dengan Cloud Dragon Valley? Sudahkah Anda mempertimbangkan hal ini dengan cermat? Master Cloud Dragon Valley tersenyum tipis. Berbeda dengan yang lain, dia tidak langsung menolak. Hal ini membuat hati banyak orang berdebar kencang. Apakah Master Cloud Dragon Valley akan menerima Lu Ming? Junior ini telah mempertimbangkannya dengan cermat. Lu Ming berkata dengan tegas. Baiklah, selamat datang di Cloud Dragon Valley. Master Cloud Dragon Valley tersenyum dan setuju. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming membungkuk kepada guru lembah naga awan. Anak kecil, kamu Lu Ming, kan? Apakah kamu bersedia menganggapku sebagai gurumu dan menjadi murid sejatiku yang ke-9? Master Cloud Dragon Valley berbicara lagi. Semua orang terkejut. Master Cloud Dragon Valley benar-benar mengambil inisiatif untuk menjadikan Lu Ming sebagai murid langsung. Orang ini sangat beruntung. Yin Feng mengertakkan gigi. Jika Lu Ming menjadi murid langsung guru lembah naga awan, akan lebih merepotkan baginya untuk berurusan dengan Lu Ming. Master Cloud Dragon Valley terkenal karena melindungi dirinya sendiri. Kekuatannya begitu menakutkan bahkan kakeknya, penguasa lembah naga perak, pun takut padanya. Di tempat kejadian, pemuda lainnya memandang Lu Ming dengan iri. Untuk diterima sebagai murid oleh seorang guru lembah, kemuliaan dan peluang macam apa ini? Meskipun lembah naga awan adalah yang terlemah di antara 7 lembah naga, ia tetap merupakan penguasa lembah dengan tingkat pengolahan yang tak terduga. Lu Ming sendiri juga tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Master Lembah Naga Awan akan menerimanya sebagai murid pribadi.
Anak kecil, bagaimana menurutmu? Jika kamu tidak bersedia, Tuan tua ini tidak akan memaksamu. Kata Master Lembah Naga Awan dengan lembut. Murid Luming menyapa Tuan. Setelah merenung sejenak, Luming membungkuk. Dia baru saja tiba di benua Yuan dan dia membutuhkan pendukung. Ini akan sangat membantu budidayanya di masa depan. Bagus, hahaha. Melihat Luming setuju, Master Lembah Yunlong tertawa. Saya tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki orang ini untuk diterima sebagai murid oleh Master Lembah Naga Awan. Dia hanya seekor semut rendahan dari Pulau Savage. Aku tidak tahu apa yang dilihat oleh Master Lembah Naga Awan dalam dirinya. Beberapa pemuda setempat begitu iri hingga mata mereka memerah, dan mereka mengeluarkan suara-suara yang menghina. Jika bakatmu tidak cukup bagus, percuma saja meskipun kamu mengakui master yang baik. Anda masih akan diinjak-injak orang lain di masa depan. Seseorang berkata dengan masam. Beberapa orang tidak bahagia, sementara yang lain senang. Qiu Yingying, Qiu Hao, dan saudara-saudara Ruan benar-benar berbahagia untuk Luming. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat itu, Master Awan Lembah Naga berdiri dan mengamati kerumunan. Muridku ini mungkin memiliki beberapa harta karun setelah memasuki alam rahasia Kaisar yang Agung. Itu adalah kesempatannya. Aku tidak peduli apakah ini kompetisi antar teman, tapi jika ada lelaki tua yang berani punya rencana padanya, jangan salahkan aku karena pemarah. Master Cloud Dragon Valley selalu bersikap lembut, tetapi pada saat itu, aura dingin memenuhi udara. Seluruh alun-alun dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Beberapa kaisar bela diri puncak merasa seolah-olah ada batu besar di dada mereka, membuat mereka sulit bernapas. Pil terobosan suci, lupakan saja. Banyak orang tertawa getir di dalam hati. Sebelumnya, banyak orang yang mendambakan pil terobosan Sein Luming. Namun, penguasa lembah-lembah naga awan terkenal karena melindungi rakyatnya sendiri. Selain itu, kekuatannya sangat mengejutkan. Mereka yang mendambakan pil terobosan Sein telah membuang pikiran mereka. Dibandingkan dengan pil terobosan Sein, hidupnya sendiri lebih penting. Haha, Luming, tidak. Kakak muda ke-9, selamat. Kami akan menjadi kakak dan adik mulai sekarang. Gunung Long Yuan tertawa. Salam, kakak senior. Luming memberi hormat pada Long Yuanshan. Saya murid kedua guru, panggil saja saya kakak senior kedua. Gunung Long Yuan tertawa. Baiklah, ayo kembali ke Cloud Dragon Valley. Setelah Master Cloud Dragon Valley selesai berbicara, dia melangkah ke udara dan pergi. Rekrutmen murid belum berakhir. Namun, setelah Master Lembah Naga Awan menerima Luming sebagai murid warisan, dia jelas tidak ingin menerima murid lagi dan segera pergi. Adik ke-9, ayo pergi ke Cloud Dragon Valley. Long Yuan San menyeringai. Dia sangat berterus terang. Kemudian, dia mengikuti Master Awan Lembah Naga dan pergi di udara. Luming mengikuti dari belakang. Arah yang mereka tuju bukanlah lembah bagian luar, melainkan gunung salju besar yang ada di kedalaman. Saat dia berjalan di udara, salju beterbangan di udara. Di depannya, ada banyak gunung salju besar yang menjulang dari tanah. Mustahil untuk melupakan tujuan mereka. Salju turun sepanjang tahun di lembah Dewa Naga. Sungguh menakjubkan. Legenda mengatakan bahwa ada naga es menakutkan yang tertidur di kedalaman gunung salju besar, yang menyebabkan fenomena seperti itu. Naga es yang menakutkan itu adalah binatang dewa lembah Dewa Naga. Jantung Luming berdetak kencang saat dia mengingat sebuah legenda. Di bawahnya, dia bisa melihat banyak gunung bersalju. Tiba-tiba, lembah gletser yang besar muncul di depan mereka. Ngarai ini sangat aneh. Ada awan di langit, dan kepingan salju berjatuhan dari awan, membuat seluruh ngarai tampak seperti surga salju. Yuan San, bawa Minger dan pilih gua untuk ditinggali. Minger pasti lelah setelah memasuki alam rahasia Kaisar Agung. Ayo istirahat dulu. Master Cloud Dragon Valley memerintahkan Gunung Long Yuan sebelum terbang ke kedalaman lembah Gletser dan menghilang tanpa jejak. Bab 1452 benar-benar penipuan. Master Cloud Dragon Valley itu riang dan pergi sesuka hatinya. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Hal ini membuat Luming terdiam. Kakak muda ke-9, Tuan selalu seperti ini. Dia memiliki kepribadian yang santai, tapi dia sangat baik kepada murid-muridnya. Long Yuanchuan tersenyum pada Luming dan menjelaskan. Kakak laki-laki kedua, kudengar lembah naga awan kita hanya memiliki 100 murid.
Benarkah itu? Petik 2. Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Cloud Dragon Valley, termasuk Master, memiliki total lebih dari 120 orang. Lembah-lembah lain memiliki murid, diaken, dan penatua. Tapi di Cloud Dragon Valley kami, tidak ada penatua. Satu-satunya tokoh senior adalah guru dan 9 murid intinya. Sisanya adalah murid biasa. Kata Long Yuan Chuan. Tidak ada orang tua. Guru adalah satu-satunya dari generasi yang lebih tua. Lu Ming semakin penasaran. Ya, karena dulu lembah Dewa Naga hanya memiliki 6 lembah, dan masing-masing lembah memiliki sejarah yang panjang. Tidak ada lembah naga awan. Cloud Dragon Valley didirikan oleh Master. Kata Gunung Long Yuan. Itu didirikan oleh tuanku. Lu Ming terkejut. Dia sangat penasaran dengan Master murahan yang baru saja dia akui ini. Lu Ming tahu betapa sulitnya menciptakan lembah di sekte besar seperti lembah Dewa Naga. Itu setara dengan menjadi mandiri. Dia takut banyak orang akan keberatan. Namun, penguasa lembah-lembah naga awan mampu melakukannya. Ini jelas tidak sederhana. Adik ke-9, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke tempatmu. Dia berkata. Kata Gunung Long Yuan sebelum melangkah maju. Lu Ming mengikuti. Lembah awan naga sangat besar dan luas, tetapi hanya ada 100 orang di dalamnya. Jelas sekali betapa sedikitnya orang yang ada di sana. Setelah lama terbang, mereka hanya bertemu dengan 2 pemuda. Salam, kakak senior. Ketika kedua pemuda itu melihat Gunung Long Yuan, mereka membungkuk. Terima kasih kembali. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada murid langsung guru yang baru. Long Yuan San menunjuk ke arah Lu Ming dan memperkenalkan. Murid baru Master Lembah. Kedua pemuda itu memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu, lalu membungkuk dan berkata, salam, kakak senior. Ah, kakak senior, Lu Ming tercengang. Adik junior ke-9, mereka hanyalah murid biasa lembah naga awan. Mereka menyebut kami murid inti dan saudara senior. Gunung Long Yuan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Jadi itulah yang terjadi. Kalian berdua tidak perlu bersikap sopan. Lu Ming tersenyum. Kalian bisa pergi. Long Yuan San melambaikan tangannya dan terus memimpin Lu Ming lebih jauh ke dalam ngarai. Semakin dalam dia pergi, semakin tebal surga bumi Yuan Qi jadinya. Dari 9 murid guru, selain Anda dan saya, ada yang berkultivasi dengan pintu tertutup, ada yang berkultivasi di luar, dan ada yang menjalankan misi. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan memperkenalkannya kepada Anda satu persatu. Gunung Long Yuan menjelaskan situasi lembah Cloud Dragon saat mereka berjalan. Segera, mereka tiba di depan sebuah gua es besar. Pintu gua es ini tertutup rapat. Adik muda, gua abadi ini milikmu mulai sekarang. Ada formasi di pintu masuk. Saya akan mengajari Anda cara mengendalikannya. Long Yuan San mengeluarkan jimat giok dan memberikannya kepada Lu Ming. Terima kasih, senior kedua. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Kakak muda ke-9, kamu harus mengenalnya. Saya pikir Tuan akan memanggil Anda dalam beberapa hari. Gunung Long Yuan tertawa lalu pergi. Lu Ming mengambil jimat giok dan memindainya dengan indera spiritualnya. Dia menghafal metode jimat giok. Ada formasi sederhana di pintu masuk yang dapat dikontrol hanya dengan esensi sejati. Lu Ming maju selangkah, esensi klasiknya hilang. Pintu gua es terbuka dengan sedikit retakan. Lu Ming melangkah masuk. Kemudian, dia mengendalikan formasi dan menutup pintu. Lu Ming dengan hati-hati mengukur gua tempat tinggalnya. Gua tempat tinggalnya sangat besar. Ada tempat tidur es, meja es, kursi es, dan semuanya. Lu Ming melihat lebih dekat dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan es biasa, tapi es batu giok. Itu sangat jernih dan mengeluarkan sedikit rasa dingin. Berkultivasi di sini akan membantu melunakkan tubuh roh seseorang. Selain itu, ada lebih dari 1 kamar tidur di dalam gua es. Ada ruang es lain yang dihubungkan oleh lorong. Lu Ming berjalan berkeliling dan menemukan ada lebih dari selusin ruangan es. Sebenarnya ada mata air yang mengalir keluar dari salah satu ruang es, tapi tidak membeku. Lu Ming sangat puas dengan gua tempat tinggalnya. Ki asal langit dan bumi di sini beberapa kali lebih padat daripada di lembah terluar. Mari kita periksa hasil panen kita dulu. Lu Ming duduk bersila di atas tempat tidur batu giok es. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan semua cincin penyimpanan yang dia peroleh kali ini. Dalam perjalanan pulang,
Lu Ming menghitung dengan santai. Dia memilah batu permata mentah kelas menengah, ramuan spiritual, senjata spiritual, dan sebagainya. Adapun ramuan spiritual, Lu Ming menyimpan semuanya ke dalam diagram gunung dan sungai untuk dimakan oleh Dandan dan Pau Pau. Akhirnya, Lu Ming menyimpan barang-barang paling berharga di dalam ring penyimpanan. Lu Ming telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke alam rahasia Kaisar Agung ini. Belum lagi beberapa ramuan spiritual dan material pandai besi. Obat surgawi adalah pohon kuno cair surgawi. Batu dao surgawi, lebih dari 200 keping. Lu Ming mengeluarkan 2 senjata Sein untuk ditukar dengan poin kontribusi. Dia memiliki 3 lagi, sayap hitam, perisai yang diberikan oleh Qiu Hao, dan gelang giok untuk Xian Yanxing. Selain itu, 3 buah kerajaan dan 1 pil terobosan Sein. Yang terpenting, Kaisar Chang memberinya cincin penyimpanan. Ini adalah cincin penyimpanan Kaisar yang agung. Memikirkan hal itu membuat jantung Lu Ming berdebar kencang. Namun, sangat disayangkan bahwa kuali petirnya adalah senjata Sein yang mutlak. Di kamar tidur Kaisar Chang sepertinya telah menekan jiwa pemusnahan Sakyamuni dengan bantuan kuali guntur. Namun, jelas sekali bahwa jiwa pemusnahan Sakyamuni telah pulih lebih dari Kaisar Chang. Keduanya memasuki kedalaman kehampaan. Hasil dari pertempuran ini masih belum diketahui. Mungkin Kaisar Chang tidak akan pernah muncul lagi. Oleh karena itu, kuali guntur Lu Ming kemungkinan besar tidak akan dikembalikan. Untungnya, dengan cincin penyimpanan Kaisar Chang sebagai kompensasinya, Lu Ming merasa lebih nyaman. Buka dan lihat apa yang ada di dalam cincin penyimpanan Kaisar Chang. Apakah ada senjata raja, pil Kaisar? Mata Lu Ming berbinar. Dia mengambil cincin penyimpanan dan menyalurkan inti esensialnya ke dalamnya. Lu Ming tercengang. Dia tidak bisa membukanya. Melanjutkan, dia mengertakkan gigi dan terus meningkatkan ki aslinya, tapi dia masih tidak bisa membukanya. Aku akan melanjutkan, lanjutkan. Lu Ming menyerah setelah beberapa saat. Ini adalah penipuan. Ada segel Kaisar Chang di cincin penyimpanan ini. Dengan tingkat kultivasi saya tidak dapat membuka segel ini sama sekali. Lu Ming ingin melihat ke atas dan mengaum. Dia sangat tertekan hingga hampir muntah darah. Dia tidak bisa memakan daging berlemak yang ada di mulutnya. Hal ini mengingatkan Lu Ming pada cincin penyimpanan raja yang diperolehnya tidak lama setelah dia mulai berkultivasi. Dia tidak bisa membukanya karena dia tidak cukup kuat. Situasinya serupa, tapi kali ini, Lu Ming bahkan lebih tertekan. Ini adalah cincin penyimpanan Kaisar yang agung, yang telah dia tukarkan dengan kuali guntur. Lu Ming sangat marah. Dia mencoba beberapa kali lagi tetapi tidak punya pilihan selain menyerah. Tingkat budidayanya tidak cukup tinggi untuk menembus jejak Kaisar Chang. Jika dia ingin menerobos secara perlahan, dia harus berada di alam suci. Lu Ming sudah lama membenci Kaisar Chang. Karena dia memberinya cincin penyimpanan, mengapa dia tidak mencantumkan mereknya? Lu Ming tidak punya pilihan selain menyimpan cincin penyimpanan Kaisar Chang. Kemudian, dengan sekejap, sayap hitam muncul di punggungnya. Lu Ming bersiap untuk menyempurnakan sayap hitam itu lagi. Di masa depan, Lu Ming perlu lebih sering menyempurnakan sayap hitam. Dengan cara ini, kekuatan senjata suci bisa dilepaskan secara perlahan. Sehari kemudian, Lu Ming menyempurnakan sayap hitam itu lagi dan menyimpannya. Kemudian, dia mengeluarkan perisainya dan mulai memperbaikinya.